Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surahmat, NIREM 0301190077, Prodi Penjualan Pertanian Berkelanjutan, Kampus Polbangtan Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana penerapan metode dalam pemberdayaan penjualan pertanian di desa saya sendiri, yaitu Desa Bendang Raya. Nah, di sini saya akan membahas ada 6 faktor yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kegiatan identifikasi keadaan, masalah, dan potensi secara partisipatif. Yang kedua, kegiatan penyusunan strategi SWOT. Yang ketiga, kegiatan penguatan atau pelatihan. Keempat, kegiatan pelaksanaan hasil pertanian. Kelima, kegiatan pendampingan dan pemandirian. Dan yang terakhir, kegiatan evaluasi pemberdayaan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama mengenai yaitu kegiatan identifikasi keadaan, masalah, dan potensi secara partisipatif. Baik, di Desa Bendang Raya merupakan salah satu desa hampir rata-rata masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani dan juga karyawan batubara. Nah, petani yang ada di Desa Bendang Raya juga sebagian besar petaninya melakukan budaya tanaman padi dan sekaligus dijadikan tanaman unggulan ya di Desa Bendang Raya. Nah, ada tiga inti dari kegiatan identifikasi keadaan, masalah, dan potensi secara partisipatif, yaitu keadaan fisik, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai keadaan sosial. Nah, tanah di Desa Bendang Raya itu memiliki tekstur gembur dan memiliki pH sekitar 6-7 dan iklim tidak menentu. Nah, potensi dari keadaan fisik itu yaitu kebanyakan petani menanam komoditas padi yang dijadikan tanaman unggulan di Desa Bendang Raya tersebut, yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas mengenai keadaan ekonomi. Nah, masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan banyak juga yang menjadi pekerja tambang batubara atau karyawan tambang batubara ya, dikarenakan ya anak muda zaman sekarang lebih tertarik untuk menjadi karyawan tambang batubara daripada menjadi petani. Selanjutnya yang kita masuk yang ketiga yaitu mengenai keadaan sosial. Nah, masyarakat di Desa Bendang Raya ini memiliki sikap partisipatif dalam kegiatan. Nah, dan juga sikap yang baik dalam simpati kepada orang lain. Nah, di sini contohnya memiliki sikap partisipatif dalam kegiatan itu contohnya seperti kegiatan gotong royong. Nah, di Desa Bendang Raya setiap hari Minggu itu diadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan jalan, selokan atau parit dan lain-lain ya. Dan untuk sikap simpati yang ada di Desa Bendang Raya itu sendiri, masyarakatnya apabila ada yang kesusahan atau memerlukan bantuan biasanya selalu mendapatkan bantuan dari tetangga atau masyarakat yang lain yang ada di desa ini. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai strategi pemberdayaan ya. Kita masuk ke materi mengenai strategi pemberdayaan. Nah, di PowerPoint yang ada di sebelah saya ini menjelaskan di analisis internalnya terlebih dahulu. Nah, terdapat kekuatan dan kelemahan. Nah, yang pertama, yang kita masuk ke kekuatan dulu ya. Yang pertama, luasan untuk pengembangan usaha tani cukup besar. Nah, kedua, teknis pemeliharaan tanaman padi sawah yang baik. Yang ketiga, tersedianya panduan budidaya padi sawah. Yang kelima, adanya kelompok tani padi sawah. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan. Yang pertama, manajemen usaha tani masih rendah. Kedua, kualitas atau mutu produk belum terjaga. Ketiga, modal petani masih terbatas. Keempat, penggunaan benih yang belum bersertifikat. Dan yang kelima, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Selanjutnya kita masuk ke analisis internal ya. Itu terdapat peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Nah, kita masuk ke peluang terlebih dahulu. Yang pertama, tersedianya program pengembangan berkelanjutan. Yang kedua, permintaan beras semi organik meningkat. Ketiga, perkembangan teknologi informasi. Dan yang keempat, tumbuhnya kesadaran konsumen terhadap produk bermutu dan aman konsumsi. Kita masuk ke pembahasan mengenai ancaman atau threats. Yang pertama,
persaingan dengan beras non-organik. Yang kedua, adanya serangan hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif. Yang keempat, pengembangan komoditi lain yang dianggap lebih kompetitif. Dan yang kelima, suku bunga dan biaya bank terlalu tinggi. Nah, dari analisis internal dan analisis eksternal ini, kita bisa membentuk strategi. Nah, ini ada 4 strategi yang kita bisa buat ya. Yang pertama itu strategi SO atau mengenai strength dan opportunity. Nah, kita akan membahas yang itu terlebih dahulu. Itu yang pertama, mengembangkan kawasan budidaya padi sawah berkelanjutan. Nah, yang kedua, menerapkan sistem jaminan mutu produk segar. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dengan pendidikan dan pelatihan. Kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu WO atau bisa dikatakan kelemahan atau weakness dan peluang atau opportunities. Yang pertama, membina petani dan pelaku usaha tani melalui penyuluhan dan dalam pengelolaan usaha taninya. Yang kedua, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan pola kemitraan. Yang ketiga, menyediakan data dan informasi yang mutakhir, mudah dan tepat diakses. Nah, kita masuk strategi yang ketiga, yaitu strategi ST atau bisa dikatakan kekuatan strength dan ancaman threats. Strategi yang pertama, meningkatkan efisiensi usaha, mutu dan tampilan produk. Yang kedua, meningkatkan penerapan sistem perlindungan hama terpadu. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya atau aset secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang keempat, yaitu strategi WT atau bisa dikatakan kelemahan weakness dan T-nya ancaman atau threats. Strategi yang pertama yaitu menyediakan fasilitas pendukung pada lokasi pengembangan. Yang kedua, mengembangkan kemandirian petani. Nah, itu beberapa strategi dari analisis internal dan analisis internal yang dijadikan satu. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai kegiatan penguatan pelatihan di Desa Benang Raya. Nah, setelah kita melakukan analisis SWOT yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dapat dilihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang ada di Desa Benang Raya itu sendiri. Nah, pada saat ini masalah yang paling serius yang dihadapi petani yang ada di Desa Benang Raya itu sendiri yaitu mengenai serangan hama penggerek batang tanaman padi. Nah, jadi untuk pemilihan yang akan dikuatkan ke depannya yaitu penguatan pada sektor pengendalian penggerek batang tanaman hama penggerek batang pada tanaman padi. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru untuk petani agar tidak tergantung pada insektisida saja dalam mengendalikan hama penggerek batang tersebut. Nah, petani yang ada di Desa Benang Raya itu sendiri hanya memanfaatkan pengendalian hama penggerek itu menggunakan insektisida saja tanpa menggunakan teknik-teknik yang lain. Nah, seperti ada 4 teknik yang saya ketahui mengenai cara mengendalikan hama penggerek batang. Yang pertama itu menggunakan teknik pola tanam. Yang kedua menggunakan teknik secara fisik atau mekanis ya. Yang keempat itu menggunakan pengendalian pemanfaatan musuh alami, dan yang terakhir itu tadi penggunaan insektisida. Maka dari itu, penyuluh seharusnya membuat sekolah lapang atau pelatihan dengan tema pengendalian hama penggerek batang secara terpadu, yang dimana nanti akan diberikan pemahaman mengenai bagaimana bentuk hama penggerek batang, ciri-ciri hama penggerek batang, gejala yang disebabkan, dan juga bagaimana cara mengendalikan hama tersebut supaya petani tidak ketergantungan dengan penggunaan hama penggerek batang itu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat mengenai kegiatan pelaksanaan hasil pelatihan di Desa Benang Raya. Nah, berikut beberapa susunan acara atau langkah pelaksanaan dari kegiatan sekolah lapang yang akan diadakan. Nah, yang pertama mengenai waktu dan tempat. Diusahakan pada tanggal
hari Rabu 14 Juli 2001, yang dimana akan dilakukan di balai di pertemuan di Desa Bedang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, susunan acara. Nah, ada 3 susunan acara yang akan dilakukan. Yang pertama, pembukaan secara langsung oleh penyuluh yang membina petani yang ada di Desa Bedang Raya itu. Yang kedua, selanjutnya penyampaian materi yang berisi. Yang pertama, pengenalan mengenai serangan hama yang menyerang pada tanaman padi. Yang kedua, pengenalan mengenai hama penggerek batang tersebut. Ketiga, penjelasan mengenai gejala yang ditimbulkan akibat serangan hama padi. Yang keempat, penjelasan mengenai teknik pengendalian hama penggerek batang tersebut. Nah, susunan acara yang ketiga yaitu penutupan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan diskusi atau tanya jawab antara petani maupun penyuluh, supaya nanti bisa memudahkan petani untuk bertanya apabila ada yang bingung atau lupa bagaimana cara pengendalian hama penggerek batang tersebut. Dari susunan kegiatan yang di atas diharapkan petani atau sasaran dapat hadir dalam sekolah lapang atau pelatihan tersebut agar bisa mengetahui bagaimana pengendalian hama secara tepat dan benar. Baik, itu saja. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima mengenai kegiatan pendampingan dan pemandirian yang ada di Desa Bedang Raya tersebut. Pembinaan secara teknis yang dalam mengendalikan hama penggerek batang. Nah, yaitu yang pertama melakukan pola tanam secara serentak. Yang kedua, membedakan lahan persemayan benih dan lahan untuk penanaman padi. Yang ketiga, melakukan penanaman secara bergilir. Keempat, menggunakan perangkap hama penggerek batang. Dan kelima, pemanfaatan musuh alami dan hama penggerek batang. Dan yang terakhir, menggunakan insektisida sesuai dengan dosis dan pengaplikasian yang tepat. Sangat diharapkan kepada petani agar dapat menerapkan hal tersebut supaya dapat mengurangi serangan hama penggerek batang. Karena serangan hama ini dapat menurunkan hasil produktivitas petani dan juga merusak tanaman padi yang sedang dibudidayakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kegiatan evaluasi pemberdayaan. Nah, di evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengendalian hama penggerek batang ini ada beberapa yang harus diperbaiki, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada saat melakukan sekolah lapang atau pelatihan, diharapkan dapat melakukan demonstrasi agar memperlihatkan hama penggerek batang secara langsung di depan sasaran atau petani yang akan disuluhkan atau disuluhkan lah. Selanjutnya yang kedua, penyuluh bisa membantu untuk mengurangi penggunaan insektisida dalam mengendalikan hama penggerek batang tersebut. Nah, yang dimaksud nomor 2 ini, penyuluh harus mampu atau membuat petani itu tidak ketergantungan menggunakan insektisida, karena penggunaan insektisida itu sangat berbahaya ya apabila kita gunakan secara terus-menerus. Banyak hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan insektisida secara terus-menerus dan berlebihan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengenai petani masih banyak belum menerapkan teknik pengendalian hama penggerek batang yang disampaikan pada saat pelatihan. Lah, setelah dilakukan monitoring atau apa istilahnya tadi ya, pendampingan atau pemandirian tadi ya, itu hasilnya beberapa petani masih ada beberapa lah petani yang belum menerapkan materi yang telah disampaikan pada sekolah lapang atau pelatihan yang telah diselenggarakan tadi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga teman-teman bisa memperoleh pengetahuan dan edukasi agar nantinya dapat diaplikasikan di lapangan saat teman-teman nantinya menjadi penyuluh yang sesungguhnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.